Hujan tipis membasahi stasiun kereta tua yang terletak di pinggiran kota, menciptakan aroma tanah basah yang khas dan udara dingin yang menusuk kulit. Lampu-lampu neon yang kuning redup menyoroti peron yang basah, memantulkan bayangan orang-orang yang tergesa-gesa menunggu kereta. Suara gemericik hujan berpadu dengan deru kendaraan yang melintas di jalan dekat stasiun, menciptakan simfoni malam yang samar namun terasa hidup. Di tengah suasana itu, berdirilah seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Adi. Tubuhnya kecil untuk usianya, tapi sikapnya menunjukkan keberanian yang tidak dimiliki kebanyakan anak seusianya. Jaket biru tua yang sudah luntur menutupi tubuhnya. Celana panjangnya sobek di lutut karena bermain di jalan berlumpur, dan sepatu ketsnya yang kotor hampir menyatu dengan lantai peron yang basah. Adi memiliki mata yang tajam, selalu memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan teliti, sebuah kebiasaan yang terbentuk sejak lama karena hidupnya yang mandiri. Ibunya sering bekerja hingga larut malam di pabrik tekstil, sementara ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkannya untuk belajar berdikari dan menjadi tangguh. Karena itu, Adi terbiasa menghadapi situasi sulit sendirian, dan meskipun terkadang rasa takut muncul, ia telah belajar menundukkan rasa itu demi bertahan. Malam itu terasa berbeda, ada semacam ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri dan napasnya sedikit tercekat. Saat matanya menyapu peron, pandangannya tertumbuk pada seorang gadis yang duduk di bangku jauh. Rambut hitam panjangnya basah kuyup, menempel di pipi dan menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tampak lemah, gemetar, dan kepalanya perlahan miring ke samping, seolah menahan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Adi merasa jantungnya berdebar kencang, sebuah peringatan instingtif bahwa ada sesuatu yang salah. Ia tahu, dari pengalaman kecilnya hidup di lingkungan yang keras, bahwa pingsan atau ketidakmampuan berdiri di stasiun kereta bisa berakibat fatal, terutama di malam yang gelap dan hujan deras. Nalurinya menuntunnya untuk bergerak cepat, meskipun rasa takut muncul sebagai bayangan di pinggiran pikirannya. Bayangan itu memperingatkannya tentang kemungkinan bahaya, kereta yang melintas, peron yang licin, dan fakta bahwa ia hanyalah seorang anak. Namun naluri untuk membantu lebih kuat daripada ketakutan itu, dan Adi berlari ke arah gadis itu. Sepatu ketsnya meluncur di lantai basah. Jaketnya berkibar, dan hatinya terasa seperti hendak meledak karena kombinasi adrenalin dan kekhawatiran. Dengan setiap langkah, Adi memikirkan cara terbaik untuk menahan gadis itu agar tidak jatuh ke lantai. Ia memperhatikan detail kecil, posisi tubuhnya yang miring, tangan yang tergantung lemah, napas yang tersengal, dan warna kulit yang pucat. Saat ia semakin dekat, ia menyadari bahwa gadis itu benar-benar pingsan. Detik itu terasa melambat, hujan yang menetes, suara kendaraan di luar, lampu neon yang berkedip, semuanya seolah berada dalam latar belakang yang hening, sementara fokus Adi tertuju sepenuhnya pada gadis itu. Ia merunduk dengan cepat, tangannya menahan pundak gadis itu dan memastikan kepala gadis itu tidak terbentur lantai keras peron. Tangannya basah oleh hujan dan dingin, tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mundur. Adi memeriksa denyut nadi gadis itu dengan hati-hati, lega ketika merasakan denyutan yang lemah namun stabil. Ia menoleh sejenak ke sekeliling, mencari orang lain yang mungkin bisa membantu, namun stasiun itu hampir kosong. Beberapa penumpang hanya bergerak tergesa-gesa menaiki kereta yang sedang melintas di rel lain, tidak menyadari situasi kritis yang sedang berlangsung. Sirene kereta terdengar dari kejauhan, semakin mendekat, dan Adi merasa tekanan waktu semakin menekan. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak, karena detik-detik berikutnya bisa menjadi penentu nyawa gadis itu. Dalam keheningan yang mencekam itu, pikiran Adi dipenuhi campuran ketakutan, penasaran, dan tekad. Siapa gadis ini? Mengapa ia sendirian di stasiun di tengah hujan malam seperti ini? Apakah ia tersesat atau ada sesuatu yang lebih serius? Semua pertanyaan itu muncul dan lenyap seketika saat naluri untuk menyelamatkan orang lain mengambil alih. Adi mengangkat gadis itu dengan hati-hati, merasakan berat tubuhnya yang basah menempel pada tubuhnya sendiri. Tangannya nyaris kehilangan pegangan beberapa kali karena kain jaket yang licin dan hujan yang terus menetes, tapi ia tetap fokus.
Ia menempatkan gadis itu di bangku yang lebih aman, menjauh dari tepi peron, dan menutupkan jaketnya di sekitar tubuh gadis itu untuk memberikan sedikit kehangatan. Suara hujan dan deru kereta tetap memenuhi udara. Namun Adi berbicara dengan lembut, mencoba menenangkan gadis itu meski ia sendiri kedinginan. "Kamu baik-baik saja, aku di sini. Jangan khawatir," ucapnya dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara hujan. Seiring beberapa detik berlalu, gadis itu mulai membuka matanya perlahan. Pandangan mereka bertemu, dan Adi merasakan campuran lega dan kecemasan di matanya sendiri. Gadis itu tampak kebingungan dan ketakutan, tapi ada secercah rasa aman yang perlahan muncul. Adi menatap wajahnya yang pucat dan basah, mencoba memahami apa yang terjadi dan memastikan gadis itu tidak membutuhkan pertolongan medis lebih lanjut. Hatinya dipenuhi rasa tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri. Rasa yang membuatnya sadar bahwa keberanian sejati tidak selalu datang dari kekuatan fisik, tetapi dari keberanian untuk bertindak ketika orang lain membutuhkan. Ia menenangkan dirinya sendiri, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha menenangkan gadis itu. Berbicara dengan suara lembut dan menenangkan yang berulang-ulang, seolah ingin menghapus ketakutan yang masih menempel di matanya. Ketika hujan mulai sedikit mereda, Adi menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Ia duduk di bangku di samping gadis itu, memeriksa bahwa ia tetap aman dan stabil, sambil merasakan setiap detak jantungnya sendiri yang masih kencang karena ketegangan. Hujan yang menetes di peron, suara kendaraan, lampu neon, semuanya membentuk latar bagi momen yang sangat berharga ini. Momen di mana seorang anak laki-laki biasa menunjukkan keberanian luar biasa, menyelamatkan nyawa seseorang yang bahkan belum ia kenal. Adi tahu bahwa meskipun ia hanyalah seorang anak, tindakan kecilnya memiliki dampak besar. Dan saat itu, di stasiun tua yang basah kuyup oleh hujan malam, ia merasakan sesuatu yang menghangatkan hatinya, keberanian, kepedulian, dan kekuatan untuk membuat perbedaan, meski hanya dengan satu tindakan sederhana namun sangat berarti. Gadis itu menatap Adi dengan mata yang masih samar dan berkaca-kaca, seolah belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya gemetar, tidak hanya karena dingin dan basah, tetapi juga karena rasa takut dan kebingungan yang tiba-tiba meluap begitu ia sadar bahwa ada seorang anak laki-laki yang dengan berani menyelamatkannya dari kemungkinan bahaya yang sangat besar. Adi masih duduk di sampingnya, menjaga jarak yang cukup untuk tidak membuat gadis itu merasa terpojok, namun cukup dekat untuk memastikan bahwa ia tetap aman. Hujan terus menetes dari atap peron, menimbulkan suara ritmis yang hampir menenangkan di tengah ketegangan yang menggantung di udara malam. Lampu neon yang berkedip dan temaram memantulkan siluet mereka di lantai peron yang basah, membuat bayangan panjang yang tampak seolah menari mengikuti gerakan mereka. Adi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sendiri sambil tetap memperhatikan gadis itu dengan cermat. Karena meskipun ia berhasil mencegah gadis itu jatuh, ia tahu bahwa keselamatan belum sepenuhnya terjamin. Gadis itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, menimbulkan tetesan air yang perlahan jatuh ke lantai peron. Terima kasih." Suaranya terdengar lemah dan hampir tersesat di antara suara hujan dan deru kereta yang melintas di kejauhan. Adi mengangguk, berusaha tersenyum meski bibirnya bergetar karena kedinginan. "Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja sekarang," jawabnya dengan suara yang lembut namun tegas. Hatinya dipenuhi rasa lega yang aneh, campuran antara kebanggaan karena berhasil menyelamatkan seseorang dan kekhawatiran yang masih mengintai, karena ia belum tahu apa yang membuat gadis itu pingsan. Ia memperhatikan wajah gadis itu lebih dekat, melihat mata yang sedikit memerah dan bibir yang pucat, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pingsan karena kedinginan. Sesuatu yang membuat rasa ingin tahunya semakin kuat. Namun ia menundukkan naluri itu sementara, karena prioritas utama adalah memastikan gadis itu tetap aman. Adi memeriksa sekeliling peron sekali lagi. Beberapa penumpang yang lewat tampak memperhatikan mereka sekilas, lalu melanjutkan langkahnya dengan tergesa-gesa. Suara deru kereta yang melintas di rel jauh terdengar bergema, menciptakan tekanan yang hampir membuat jantung Adi berdegup lebih kencang. Ia sadar bahwa setiap detik penting,
Bahkan sesaat lengah bisa menyebabkan bahaya kembali muncul. Namun, di tengah ketegangan itu, ia juga menyadari sesuatu yang menenangkan. Gadis itu masih bernapas. Denyut nadinya stabil, dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Adi merasakan sedikit kelegaan, tapi ia tahu bahwa malam itu belum berakhir. Ada sesuatu dalam situasi ini yang membuatnya merasa bahwa pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan, bahwa ada cerita yang menunggu untuk diungkap. Gadis itu perlahan mulai bicara lagi, suaranya lebih jelas, meskipun masih lemah. Aku tersandung dan jatuh. Aku tidak sengaja, aku tidak tahu kenapa aku pingsan. Ia terdiam sejenak, menatap Adi dengan mata yang penuh rasa bersalah dan malu. Adi menatapnya dengan perhatian, menyadari bahwa gadis ini tidak hanya ketakutan, tetapi juga bingung dan mungkin merasa sendirian. Tidak apa-apa, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Yang penting sekarang kamu aman, kata Adi, berusaha menenangkan gadis itu dengan suara yang hangat. Hujan menetes di atas bahu mereka, membasahi jaket Adi, tapi ia tetap tenang, fokus menjaga gadis itu tetap hangat dan nyaman. Ia merasa ada tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah beban yang sekaligus membuatnya bangga. Karena ia tahu bahwa keberanian sejati terkadang muncul dari kesadaran bahwa seseorang bergantung pada kita. Adi menawarkan tangannya agar gadis itu dapat duduk lebih nyaman di bangku. Dan gadis itu perlahan menggenggamnya. Tangannya terasa dingin dan basah. Tetapi Adi tidak menariknya. Ia membiarkan gadis itu menyesuaikan diri dengan posisi duduk yang aman, sambil menjaga agar kepala gadis itu tetap stabil. Adi memperhatikan setiap detail, pernapasan gadis itu, gerakan kecil tangannya, dan ekspresi wajahnya yang berubah dari kebingungan menjadi sedikit lega. Hujan terus menetes, dan suara ritmisnya hampir menenangkan. Meskipun di kejauhan terdengar suara deru kereta yang membuat ketegangan tetap terasa. Adi merasakan rasa tanggung jawab yang semakin berat, namun juga ada sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Rasa bahwa tindakan kecilnya telah membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Setelah beberapa saat, gadis itu mulai membuka mulutnya lagi. Suaranya sedikit lebih kuat. Namaku, Nisa, katanya, sedikit tersendat karena napasnya masih terengah. Adi tersenyum tipis. Aku Adi, senang bertemu denganmu. Nisa, kamu harus hati-hati di stasiun ini, terutama di malam yang hujan seperti ini, ujarnya, mencoba terdengar ringan meski hatinya masih tegang. Nisa menatapnya dengan mata yang mulai menyesuaikan dengan gelapnya malam dan cahaya lampu neon yang redup. Ada rasa lega yang perlahan muncul di wajahnya, namun Adi bisa melihat bahwa ketakutan masih membayangi matanya. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menenangkan gadis itu, ia harus lebih banyak bicara. Lebih banyak menunjukkan kepedulian, dan tetap berada di sisinya sampai merasa aman. Adi memutuskan untuk bertanya lebih jauh tentang apa yang terjadi, tetapi dengan cara yang hati-hati, agar tidak menakuti Nisa lagi. Apa yang terjadi sebelum kamu pingsan? Apakah kamu jatuh atau ada sesuatu yang membuatmu lemah? Tanyanya. Nisa menelan ludah, menatap ke lantai peron, dan berusaha mengingat kejadian yang membuatnya pingsan. Aku sedang menunggu kereta terakhir pulang ke rumah. Aku biasanya tidak lewat stasiun ini sendirian, tapi hari ini ada sesuatu yang membuatku tergesa-gesa. Aku merasa pusing tiba-tiba, dan semuanya menjadi gelap, katanya. Suaranya bergetar. Adi mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami situasi Nisa. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Ada kemungkinan Nisa lelah, kurang makan, atau bahkan sakit. Nalurinya mengatakan bahwa gadis ini membutuhkan perhatian lebih dari sekadar pertolongan instan. Sementara itu, hujan mulai turun lebih deras, menimbulkan suara gemericik yang lebih keras di atap peron dan lantai basah yang licin. Adi menoleh sejenak, memperhatikan stasiun yang hampir kosong. Lampu neon yang berkedip menambah suasana dramatis. Sementara bayangan orang-orang yang lewat di latar belakang membuat suasana semakin mencekam. Ia tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Peron basah dan kereta yang melintas bisa menjadi bahaya tambahan. Adi menggenggam tangan Nisa sekali lagi, memastikan ia tetap hangat dan merasa aman.
Ia juga memperhatikan bahwa jaketnya sendiri mulai basah sepenuhnya. Tapi ia tidak peduli. Prioritasnya hanyalah Nisa. Setelah beberapa menit, Nisa mulai menenangkan diri, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Terima kasih, Adi," katanya lagi. Kali ini dengan suara yang lebih tegas dan sedikit senyum di wajahnya. Adi merasa lega melihat perubahan kecil itu. Namun ia tetap waspada. "Tidak masalah, Nisa. Aku di sini sampai kamu benar-benar merasa aman. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja," jawabnya. Kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Adi benar-benar merasakannya. Ia sadar bahwa keberanian dan kepedulian dapat mengubah keadaan. Bahkan dalam situasi yang tampak sepele bagi orang dewasa. Tetapi sangat berarti bagi seseorang yang berada dalam bahaya atau ketakutan. Adi memutuskan untuk tetap berada di sisi Nisa sampai kereta berikutnya datang. Ia tahu bahwa meskipun Nisa mulai merasa lebih baik, masih ada risiko lain yang harus dihadapi. Misalnya kelelahan, hipotermia karena hujan, atau bahaya dari peron licin dan kereta yang melintas. Ia juga sadar bahwa malam itu mereka berdua terjebak dalam situasi yang seharusnya tidak dialami seorang anak atau remaja sendirian. Hatinya dipenuhi tekad untuk menjaga Nisa dengan sebaik mungkin. Ia juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam, perasaan empati yang kuat, sebuah kesadaran bahwa tindakan kecilnya malam itu dapat membentuk hubungan yang lebih berarti, bahkan mungkin menjadi awal dari sebuah persahabatan atau kepercayaan yang luar biasa. Sambil menunggu kereta, Adi dan Nisa mulai berbicara lebih banyak. Adi menanyakan tentang keluarga Nisa, sekolahnya, dan bagaimana ia biasanya pulang malam. Nisa mulai menceritakan sedikit demi sedikit. Suaranya masih lemah tapi penuh rasa lega karena ada seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Adi juga menceritakan sedikit tentang dirinya, hidupnya yang mandiri, ibunya yang bekerja larut malam, dan bagaimana ia terbiasa menghadapi situasi sulit. Pertukaran cerita itu membuat mereka merasa lebih dekat, membangun rasa aman dan nyaman yang sebelumnya sulit mereka rasakan di tengah hujan dan kegelapan malam. Ketika suara kereta terdengar semakin jelas, Adi berdiri perlahan, membantu Nisa berdiri. Tangannya tetap menggenggam tangan Nisa, memastikan ia tidak tergelincir di lantai peron yang licin. Nisa menatap Adi. Wajahnya kini menunjukkan rasa percaya dan sedikit kehangatan. Adi menyadari bahwa malam itu tidak hanya menjadi momen penyelamatan, tetapi juga awal dari sebuah hubungan yang bisa bertahan lebih lama daripada yang mereka bayangkan. Hujan yang menetes, lampu yang berkedip, dan suara kereta yang mendekat semuanya menjadi latar dramatis untuk sebuah kisah keberanian, empati, dan koneksi manusia yang tulus. Perlahan-lahan, malam itu mulai terasa lebih menakutkan meskipun hujan telah sedikit mereda. Angin dingin meniup melalui rel, membuat suara peron terdengar lebih sepi dan sunyi daripada sebelumnya, seolah seluruh stasiun menyimpan napasnya menunggu sesuatu yang akan terjadi. Adi dan Nisa masih berdiri di peron. Jarak mereka cukup dekat untuk menjaga Nisa tetap hangat, tetapi tetap memberi ruang agar ia tidak merasa terpojok. Hujan yang basah kuyup membuat lantai peron licin, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Adi menatap sekeliling. Matanya yang tajam memindai bayangan-bayangan gelap di ujung peron, menyadari bahwa malam ini terasa lebih aneh daripada biasanya. Ada sesuatu dalam suasana yang membuatnya waspada, entah itu suara gemerisik daun yang basah, lampu neon yang berkedip sporadis, atau bayangan yang bergerak di tepi peron. Instingnya yang sudah terlatih sejak kecil memberitahu bahwa bahaya mungkin masih mengintai. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara deru kereta yang berbeda dari sebelumnya. Lebih dekat, lebih berat, dan bergetar di rel seperti mendesak sesuatu. Adi segera menoleh ke arah suara itu dan menyadari dengan jantung yang berdebar kencang. Sebuah kereta barang tua sedang melintas di rel yang berdekatan dengan peron tempat mereka berdiri. Suara besi yang beradu, gemerincing rantai, dan uap panas yang mengepul dari mesin membuat suasana semakin mencekam. Adi segera merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya. "Nisa, jangan bergerak terlalu dekat ke tepi," teriaknya. Suaranya teredam oleh suara deru kereta yang semakin mendekat. Nisa menatapnya dengan mata besar yang penuh ketakutan. Dan Adi dengan cepat memegang tangannya,
menariknya ke arah bangku yang lebih aman. Tanah basah dan lantai licin menambah kesulitan, tetapi ia tidak ragu. Ia tahu bahwa hanya dengan tindakan cepat dan hati-hati, ia bisa melindungi Nisa dari bahaya yang hampir tak terelakkan itu. Kereta itu melintas dengan cepat, memuntahkan uap panas yang menyengat dan membuat udara di sekitar mereka bergetar. Adi merasakan getaran itu hingga ke ujung jari tangannya, tetapi ia tetap fokus pada Nisa. "Tetap di sini. Jangan lepaskan tanganku," katanya lagi. Nisa menggenggam tangan Adi sekuat mungkin. Tubuhnya menempel pada Adi untuk menahan keseimbangan. Mata Nisa menatap lurus ke arah kereta yang melintas, dan ia merasakan ketakutan yang hampir membekukan seluruh tubuhnya. Adi memandang wajah Nisa, mencoba menenangkan gadis itu dengan kata-kata meskipun suara mereka tersisihkan oleh suara kereta yang menggema. Hatinya dipenuhi ketegangan. Jika satu langkah salah, keduanya bisa tergelincir atau bahkan terseret ke arah rel. Ia merasakan rasa takut yang sama yang biasanya muncul dalam dirinya, tetapi ia menundukkannya, memusatkan seluruh energi untuk menjaga Nisa tetap aman. Setelah kereta berlalu, Adi menarik napas panjang, meskipun dadanya masih berdebar kencang. Nisa menunduk, gemetar, dan menatap tangan Adi yang masih menggenggam tangannya. Kau menyelamatkanku lagi," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Adi tersenyum tipis, mencoba terdengar santai meski hatinya masih tegang. "Kita harus tetap waspada, masih ada kereta lain. Dan peron ini sangat licin," ujarnya. Nisa mengangguk, mulai sedikit tenang. Tetapi Adi bisa melihat bayangan ketakutan yang masih tersisa di matanya. Ia menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang hujan atau kegelapan, tetapi tentang bahaya yang dapat muncul tiba-tiba, kapan saja, di tempat yang seharusnya aman. Ia merasa tanggung jawab yang berat, tapi juga sebuah kepuasan yang aneh karena dapat membuat perbedaan. Ketika mereka berdua mencoba menenangkan diri, terdengar suara langkah kaki lain yang tergesa-gesa dari arah tangga peron. Seorang pria parubaya muncul dari bayangan, mantel basah dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak tergesa-gesa, dan pandangan Adi segera menangkap sesuatu yang aneh. Pria itu terlihat panik, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya bergerak seperti menahan sesuatu yang besar. Adi menahan napas, merasakan ketegangan baru muncul. Ia menatap Nisa, yang kini tampak bingung melihat pria asing itu. "Tetap di sini," bisik Adi. Tangannya menggenggam tangan Nisa lebih erat. Ia memutuskan untuk memindahkan Nisa ke sudut peron yang lebih aman, di belakang tiang penyangga, agar mereka terlindung dari kemungkinan bahaya yang datang dari luar. Pria itu semakin dekat, dan suara langkahnya terdengar jelas di atas lantai basah. Adi bisa mendengar kata-kata yang terlontar samar dari pria itu, terdengar seperti seseorang sedang memanggil nama yang ia kenal, tapi terlalu tergesa-gesa dan panik. Adi menelan ludah, hatinya berdebar cepat. Ia tidak tahu apakah pria itu berbahaya atau hanya seseorang yang kebetulan hadir di peron. Tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ia menatap Nisa, memberi isyarat untuk tetap tenang, meski ia sendiri merasa tegang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, salah satu papan peron yang sudah tua dan basah patah ketika pria itu menapakinya terlalu keras. Bunyi patahan kayu itu terdengar menggelegar, dan Nisa terkejut, hampir terjatuh. Adi dengan refleks cepat menangkap lengan Nisa, menahannya agar tidak terjerumus ke lantai basah. "Hati-hati," teriak Adi. Suara teredam oleh hujan yang mulai turun lagi dengan deras. Tubuh mereka berdua bergetar karena kaget, dan Adi merasakan ketegangan yang meningkat. Ia tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang hujan atau kegelapan, tetapi tentang menghadapi bahaya yang muncul tiba-tiba, dan ia harus tetap fokus untuk melindungi Nisa. Pria itu akhirnya berhenti beberapa langkah dari mereka, menatap ke arah Adi dan Nisa dengan ekspresi campuran panik dan ketidakpastian. Adi berdiri sedikit lebih tegap, mencoba menenangkan dirinya sekaligus menunjukkan sikap yang percaya diri, agar pria itu tahu bahwa ia tidak akan lengah. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya pria itu dengan suara terbata, mencoba menenangkan diri sendiri. Nisa menunduk, masih memegang tangan Adi, sementara Adi hanya mengangguk singkat.
Ia memutuskan untuk tetap waspada, tidak terlalu cepat menurunkan kewaspadaan. Namun, tidak ada waktu untuk menenangkan diri terlalu lama. Dari ujung peron lain terdengar suara benda berat jatuh, disusul oleh suara rantai yang berderi keras. Sebuah gerobak tua yang terselip di rel samping peron mulai bergerak perlahan, dan arah pergerakannya menuju tempat mereka berdiri. Adi segera menyadari bahaya baru ini. "Nisa, ikut aku," teriaknya sambil menarik tangan Nisa ke arah tangga peron yang lebih tinggi. Mereka berdua berlari dengan hati-hati di lantai basah. Tangannya saling menggenggam, napas terengah, dan jantung berdetak keras. Gerobak tua itu terus bergerak. Suara besi yang beradu dengan rel membuat suasana semakin mencekam. Setelah beberapa langkah penuh ketegangan, Adi berhasil membawa Nisa ke tangga peron yang lebih aman, tepat di belakang pilar beton yang kokoh. Mereka terengah-engah, tubuh basah kuyup, tetapi selamat dari gerobak tua yang meluncur melewati posisi mereka sebelumnya. Nisa menatap Adi dengan mata yang bercampur antara takut dan kagum. Kau menyelamatkanku lagi," katanya. Suaranya gemetar. Adi tersenyum tipis, mencoba terdengar tenang meski tubuhnya sendiri lelah dan basah. "Kita harus tetap waspada, Nisa. Masih banyak hal yang bisa terjadi di stasiun ini," jawabnya. Malam itu semakin larut, dan hujan mulai turun lebih deras, menimbulkan suara gemericik yang lebih keras di lantai peron dan atap. Adi dan Nisa duduk sebentar di bangku yang lebih aman, mencoba menenangkan diri. Adi memeriksa kembali tangan Nisa, memastikan ia tidak tergelincir atau terluka. Ia menyadari bahwa meskipun malam itu penuh ketegangan, ada rasa empati dan koneksi yang semakin kuat antara mereka. Nisa mulai bercerita lebih banyak tentang dirinya, keluarganya, dan rutinitasnya. Sementara Adi mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar dan pertanyaan yang membuat Nisa merasa aman. Ketika suara kereta berikutnya terdengar dari kejauhan, Adi berdiri, siap membawa Nisa ke tempat yang lebih aman. Hujan deras tidak membuatnya gentar. Ia tahu bahwa malam itu adalah ujian keberanian, kesabaran, dan kepeduliannya. Adi membantu Nisa berdiri. Tangannya tetap menggenggam tangan Nisa, memastikan ia tidak tergelincir. Mata mereka bertemu, dan ada rasa kehangatan yang muncul di antara ketegangan malam yang basah dan gelap. Adi menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, rasa aman, dan sebuah koneksi manusia yang tulus. Malam itu semakin larut, dan stasiun yang sebelumnya terasa mencekam mulai menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Meskipun hujan yang turun masih cukup deras untuk membuat lantai peron licin dan suara gemericik menimbulkan kesan sunyi yang hampir magis. Setelah peristiwa bahaya yang baru saja mereka alami, kereta barang tua yang melintas di rel samping dan gerobak tua yang hampir mengenai mereka, Adi dan Nisa duduk sebentar di bangku beton yang agak terletak di tengah peron, mencoba menenangkan napas mereka yang masih terengah-engah. Tubuh mereka basah kuyup. Jaket yang menempel di kulit menambah sensasi dingin yang menusuk. Namun ada rasa hangat yang perlahan menyelimuti hati keduanya. Rasa lega karena berhasil selamat dari bahaya yang nyata membuat mereka sedikit tersenyum. Meskipun mata mereka masih berbinar-binar karena ketegangan yang baru saja dialami. Adi memeriksa wajah Nisa, melihat bahwa matanya mulai lebih fokus dan ekspresinya tidak lagi dipenuhi ketakutan total. Nisa menatap Adi, dan ia dapat melihat kekaguman yang muncul di balik mata yang masih basah oleh tetesan hujan dan air mata ketakutan. Adi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sendiri, lalu berbicara dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Nisa, kita sudah aman sekarang. Tidak ada bahaya yang mengancam kita lagi," katanya, meskipun hatinya masih berdegup cepat akibat ketegangan. Nisa mengangguk pelan. Matanya menatap ke lantai peron yang basah, dan ia menghela napas panjang yang terdengar hampir lega. "Terima kasih, Adi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu malam ini," ucapnya. Suaranya penuh rasa tulus dan agak bergetar. Adi tersenyum tipis, merasa ada rasa tanggung jawab dan kebanggaan yang membanjiri hatinya. Ia menyadari bahwa keberaniannya malam itu bukan hanya menyelamatkan nyawa seseorang, tetapi juga memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa seseorang peduli,
sesuatu yang mungkin jarang dirasakan Nisa dalam situasi sendirian seperti ini. Hujan yang turun menimbulkan suara ritmis yang hampir menenangkan, seolah menandai akhir dari ketegangan yang mencekam. Adi merasa bahwa setiap detik malam itu telah memberinya pelajaran penting tentang keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian. Ia menyadari bahwa meskipun ia masih seorang anak, tindakan yang diambil dengan cepat dan tepat dapat membuat perbedaan besar. Nisa menatapnya, perlahan mulai tersenyum, meskipun tubuhnya masih sedikit gemetar. Aku merasa aman sekarang karena kamu ada di sini, katanya dengan suara yang lebih mantap. Adi menepuk bahu Nisa dengan lembut, mencoba menyampaikan pesan bahwa ia akan tetap berada di sisinya sampai semuanya benar-benar aman. Tidak lama kemudian, suara kereta penumpang terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa kereta terakhir malam itu akan segera tiba. Adi berdiri, menggenggam tangan Nisa untuk membantunya berdiri, sambil memastikan ia tidak tergelincir di lantai peron yang licin. Nisa menggenggam tangannya erat, seolah menemukan pegangan tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Mereka berjalan perlahan menuju tempat yang lebih aman, di sisi peron yang lebih tinggi dan stabil, sambil tetap menjaga jarak dari tepi. Adi memeriksa setiap langkah, memastikan bahwa lantai yang basah dan papan yang rapuh tidak menimbulkan bahaya tambahan. Suasana malam yang basah, lampu neon yang berkedip, dan suara hujan yang menetes dari atap peron menciptakan atmosfer dramatis namun hangat, karena ada rasa koneksi manusia yang baru terbentuk di tengah kondisi yang ekstrim. Saat kereta mulai melambat dan berhenti di depan mereka, Adi membantu Nisa naik ke gerbong dengan hati-hati, memastikan ia aman sebelum diri sendiri melangkah masuk. Nisa menoleh sebentar ke arah Adi, matanya berbinar penuh rasa terima kasih dan kagum. Kamu benar-benar berani, ucapnya. Suaranya lembut namun mantap. Adi tersenyum, mencoba terlihat tenang meskipun hatinya masih berdetak cepat karena adrenalin malam itu. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Yang penting kamu selamat, jawabnya. Ada rasa hangat di hatinya saat mendengar kata-kata itu, karena ia sadar bahwa keberanian bukan sekadar menghadapi bahaya fisik, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang dan peduli terhadap orang lain dalam situasi yang penuh ketegangan. Kereta perlahan meluncur, membawa Nisa ke rumahnya, sementara Adi berdiri di peron yang basah, menatap lampu kereta yang semakin menjauh. Hatinya dipenuhi rasa lega sekaligus refleksi tentang apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa malam ini telah mengajarkan banyak hal, pentingnya kepedulian, keberanian, dan kesadaran bahwa tindakan sederhana dapat menyelamatkan seseorang dari bahaya nyata. Ia menatap langit yang gelap, merasakan hujan yang menetes di wajahnya, dan tersenyum tipis. Ada sesuatu yang berbeda tentang malam ini, sesuatu yang akan ia ingat sepanjang hidupnya. Ia merasa bangga, bukan karena keberaniannya sendiri, tetapi karena ia telah membuat perbedaan yang nyata bagi orang lain. Setelah Nisa pergi, Adi duduk sebentar di bangku peron, membiarkan tubuhnya sedikit mengering dan menenangkan napasnya. Ia memikirkan setiap detik yang baru saja mereka lewati, kereta yang melintas, gerobak tua, dan ketegangan yang menguji kemampuan serta ketenangannya. Semua itu membentuk pengalaman yang sangat berharga, yang memberinya pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan pentingnya tetap waspada. Ia menyadari bahwa meskipun ia masih seorang anak, ia mampu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan hati yang peduli. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar tentang hujan dan gelap, tetapi tentang hubungan manusia, empati, dan keberanian yang lahir dari niat tulus untuk menolong. Keesokan harinya, Adi pulang ke rumah dengan tubuh basah namun hati yang hangat. Ia menceritakan kejadian malam itu kepada ibunya, yang mendengarkan dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman. Ibunya menepuk kepala Adi, mengatakan betapa bangganya ia memiliki anak yang berani dan peduli seperti Adi. Meskipun ia khawatir tentang keselamatan Adi, ia juga menyadari bahwa anaknya telah belajar pelajaran penting tentang empati dan keberanian. Adi merasa bangga, tetapi juga tenang, mengetahui bahwa tindakannya malam itu benar-benar membuat perbedaan dalam hidup seseorang. Ia merenung, tersenyum sendiri,
dan menyadari bahwa keberanian sejati tidak selalu tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keberanian untuk bertindak ketika orang lain membutuhkan. Sementara itu, Nisa menceritakan pengalaman malam itu kepada keluarganya, yang awalnya tidak percaya bahwa seorang anak laki-laki bisa begitu berani dan penuh perhatian. Mereka semua merasa lega bahwa Nisa selamat, dan mulai menaruh rasa hormat dan kekaguman terhadap Adi, meskipun mereka hanya mengetahui kisahnya melalui kata-kata Nisa. Malam itu, hujan, ketegangan, dan keberanian seorang anak laki-laki telah menciptakan hubungan tak terduga antara dua orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Nisa merasa aman, dihargai, dan belajar tentang pentingnya mempercayai orang lain dalam situasi yang sulit. Sementara Adi belajar bahwa tindakan kecil bisa memiliki dampak besar, bahkan terhadap orang asing sekalipun. Pada akhirnya, malam yang penuh ketegangan itu berakhir dengan rasa aman dan damai. Adi duduk di rumahnya, menatap hujan yang masih menetes di jendela, merenungkan pengalaman yang baru saja dialami. Ia merasa bangga, lega, dan lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit di masa depan. Sementara itu, Nisa pulang dengan perasaan lega dan kagum, menyadari bahwa dunia ini masih penuh dengan orang-orang yang peduli dan berani, bahkan dari mereka yang masih muda. Malam itu, stasiun tua yang basah oleh hujan menjadi saksi bisu dari keberanian, empati, dan koneksi manusia yang tulus, yang akan dikenang oleh kedua anak itu sepanjang hidup mereka. Ketika mereka berdua akhirnya beristirahat, hati mereka dipenuhi rasa hangat yang tak tergambarkan. Adi, meskipun lelah dan basah kuyup, merasa bahagia karena telah menolong seseorang. Sementara Nisa merasa aman, dihargai, dan diselamatkan oleh keberanian seorang anak laki-laki yang luar biasa. Hujan malam itu, lampu neon, dan stasiun yang sepi menjadi bagian dari kisah mereka. Sebuah kisah tentang keberanian, kepedulian, dan manusia yang saling bergantung satu sama lain. Mereka tahu, malam itu telah mengubah mereka, dan ikatan yang terbentuk dari pengalaman itu akan selalu dikenang sebagai momen keberanian dan empati yang nyata.